Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perkenalkan nama saya Khaidir. Aktivitas saya saat ini sebagai investor aktif di pasar modal. 40 tahun sebelumnya, jadi selama 40 tahun sebelum saya aktif di pasar modal, saya berwirausaha selama 26 tahun dan menjadi karyawan atau sebagai profesional selama 14 tahun. Apa yang saya sampaikan di sini adalah sharing cara cerdas belajar dari perusahaan-perusahaan terbuka untuk membesarkan bisnis dan investasi kita, terutama untuk teman-teman yang masih aktif sebagai wirausaha. Nah, topik ini sengaja saya sampaikan sebagai ajang sharing pengalaman kepada terutama teman-teman UKM, teman-teman yang masih aktif sebagai wirausaha. Dan sharing ini saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman saya yang lalu, selama 26 tahun lebih saya berwirausaha dan saya terus berhubungan dengan perbankan selama 26 tahun itu. Ada satu momen saya pernah diundang pada acara gathering pada salah satu perbankan, di mana acara gathering tersebut dihadiri oleh lebih kurang 20-an orang nasabah dari perbankan tersebut. Nasabah dalam hal ini pengusaha ya. Pada acara sharing tersebut datarannya santai, cuma kita ngobrol-ngobrol, makan-makan kecil, itu berlangsung hanya di kantor bank yang bersangkutan. Tujuannya memang untuk saling mengenal lebih dekat lah dan membangun network dengan sesama pengusaha yang hadir pada saat itu. Nah, ide itu saya tangkap. Saya masih ingat sampai sekarang, padahal itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat kejadian itu, dan itu menjadi bagus. Setelah saya pikir-pikir, itu ajang networking, ajang silaturahim yang bagus untuk kita berkembang gitu. Nah, di sini saya sampaikan usulan ini kepada terutama teman-teman di perbankan. Kalau bisa acara gathering seperti yang pernah saya alami itu terus dilanjutkan secara kontinu. Karena apa? Manfaatnya yang pertama, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Ya, baik sebagai perbankan mengenal lebih banyak, lebih dekat nasabahnya, dan kami sebagai pengusaha juga lebih kenal dekat dengan teman-teman di perbankan. Kita bisa komunikasi secara santai, lebih terbuka, ya. Mungkin bisa lebih banyak menggali pengalaman masing-masing. Kemudian juga sengaja kalau bisa di acara sharing tersebut, gathering tersebut, diisi dengan acara-acara sharing seperti topik yang akan saya ceritakan ini. Karena kalau kita hanya ngobrol saja begitu, kelihatannya tidak terarah dan kurang besar manfaatnya ya. Tapi kalau ada satu sesi diisi dengan acara sharing dari pengalaman di antara kita, itu lebih bagus. Nah, ini saya mengusulkan lah ya, saya siap menjadi narasumber untuk acara sharing-sharing tersebut di perbankan. Kita bisa lakukan secara informal di dalam tempat yang tidak terlalu besar. Di sana kita bisa saling berbagi pengalaman gitu ya. Nah, apa yang manfaat kita dapatkan di situ ya? Jadi karena ini adalah topiknya pengalaman saya setelah saya berkonsentrasi selama 3 tahun ini di pasar modal, saya lihat wawasan saya lebih terbuka. Setelah saya masuk pasar modal, wawasan saya lebih luas. Karena di sana saya bisa melihat banyak sekali contoh-contoh berbagai macam perusahaan, berbagai sektor. Dan ini tidak pernah saya dapatkan
sebelum saya aktif di pasar modal. Pada saat saya berwirausaha dulu, wawasan saya tidak seluas yang sekarang ini gitu. Nah, ini perlu banget ini. Pengetahuan ini perlu banget, makanya saya kepingin sekali apa, menginisiasi ya untuk teman-teman ini bisa melakukan secara kontinu model seperti ini. Jadi manfaatnya nanti akan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan bisnis dan investasi khususnya bagi pengusaha-pengusaha khususnya UKM ya, seperti saya juga masuk kelasnya UKM gitu. Jadi ini yang paling penting. Jadi bisa membuka wawasan dan pengetahuan karena kita bisa sharing bagaimana sebenarnya perusahaan terbuka itu, dan di sana banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar, ada juga yang menengah gitu ya. Nah, pengetahuan itu, informasi itu sangat bermanfaat untuk teman-teman sebagai pengusaha. Juga bermanfaat juga untuk teman-teman di perbankan bisa melihat lebih jauh ya, lebih luas, lebih dalam barangkali ya. Kemudian dengan meningkatnya pengetahuan kita, meningkatnya wawasan kita, saya yakin kualitas bisnis kita juga meningkat. Nah, kalau kualitas bisnis kita meningkat, otomatis penyaluran kreditnya juga lebih berkualitas dan lebih meningkat. Ya, jadi ini yang menariknya. Jadi sama-sama bisa membesar gitu. Jadi baik perbankan maupun kita sebagai pengusaha juga sama-sama bisa besar, bisa sinergi gitu. Ini maksud saya menyampaikannya. Jadi itu kira-kira maksud dan tujuan saya menyampaikan sharing ini ya. Saya usul kepada perbankan untuk mengadakan gathering. Soal ukuran skala itu terserah pada perbankan, tapi intinya pada saat gathering itu kita adakan sharing cerita-cerita seperti ini. Nah, saya siap mengadakan itu. Saya siap sharing sebagai narasumber. Silakanlah perbankan menggunakan uh, usulan saya ini untuk kita sama-sama berkembang. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini karena apa? Saya merasa dulu saya tidak dapat informasi seperti ini. Pada saat saya aktif berwirausaha, saya nggak dapat. Nah, sekarang saya dapat setelah saya terjun di pasar modal. Dan saya melihat pengetahuan dari pasar modal ini sangat saya butuhkan sewaktu saya berwirausaha. Inilah maksudnya pengetahuan ini yang ingin saya sharingkan. Nah, saya lanjutkan dengan background saya sedikit ya. Saya berwirausaha itu kira-kira 26 tahun sampai 28 tahun lah, lebih kurang ya. Eh, saya sebelumnya saya bekerja sebagai profesional. Pertama saya kerja di Trakindo Utama, kemudian saya melanjutkan ke BUMN Rekayasa Industri selama 14 tahun itu totalnya. Kemudian saya membangun usaha sendiri. Nah, usaha yang saya bangun pasti terkait dan berhubungan erat dengan pengalaman saya bekerja. Jadi awalnya saya sebagai kontraktor, karena dulu saya di Rekayasa Industri membangun pabrik-pabrik yang besar ya, pabrik pupuk, pembangkit tenaga listrik, ya, pabrik semen, ya macam-macam lah kita bangun dulu ya. Nah, dengan pengalaman itulah saya akhirnya terjun sebagai kontraktor di sektor pembangkit tenaga listrik. Di awal-awal itu saya lebih banyak membangun pembangkit tenaga listrik yang dari geothermal, ya, PLTP ya. Kemudian karena krisis tahun 98, dua klien saya orang asing Amerika dua-duanya, dua-dua pulang kampung. Padahal itu saya berharap banyak dari dua klien itu saya bisa berkembang karena lokasinya kira-kira ada 6 lokasi waktu itu kita rencanakan. Tiap lokasi ada 10 power plant. Jadi kira-kira ada 60 power plant dan itu kalau dikerjakan mungkin sampai saat ini belum selesai itu. Ya, jadi tapi karena ada krisis moneter itu hilang semua. Nah, pengalaman inilah yang saya katakan kadang-kadang kita tidak menyangka sesuatu itu terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Nah, kalau kita nggak siap, akhirnya ya nyoba-nyoba kayak saya. Jadi sejak tahun 98 itu, saya mulai beralih dari tadinya spesialisasi sebagai kontraktor, khususnya mechanical, ya, mechanical piping terutama. Lalu saya mulai beralih, karena pada saat itu sulit mencari aktivitas
sebagai kontraktor sulit, cari proyek sulit pada saat itu. Sehingga saya harus beralih mencari lah usaha-usaha lain. Nah, saya mulai beralih bermacam-macam usaha lebih pada 10 bidang. Di antaranya saya pernah berdagang buah sawit, CPO, kemudian saya pernah berdagang juga batu bara. Lalu saya pernah juga buka satu restoran Padang di Cilandak ya. Kemudian saya juga menjadi developer perumahan selama lebih kurang 15 tahun. Kemudian saya juga membuka usaha perdagangan kertas daur ulang. Kemudian saya juga sempat juga membuka usaha minimarket gitu ya. Jadi kenapa itu berganti-ganti dan tidak ada yang eksis sampai sekarang? Nah, ini masalahnya. Karena kita pertama tidak punya pandangan yang jelas. Sehingga kalau pandangan yang jelas nggak ada, wawasan nggak jelas, akhirnya cuma nyoba-nyoba. Nah, menyoba-nyoba ini kan merugikan waktu terutama ya. Kemudian merugikan juga tenaga, pikiran, modal. Jadi banyak sekali kerugiannya. Nah, inilah supaya ini bisa kita hemat, caranya memang kita harus memperbesar wawasan kita agar kita mengerti dan kita bisa fokus. Ini tujuannya. Jadi itulah maksud saya kenapa saya menyampaikan ini, karena sesuai dengan pengalaman saya, pengetahuan dari pasar modal ini cukup luas dan kita bisa belajar dari model-model perusahaan yang ada di sana. Ini sangat bagus untuk kita gunakan mengembangkan bisnis kita sendiri. Ya, saya kebetulan sudah nggak aktif lagi di wirausaha, saya sudah fokus sebagai investor saja. Kerja saya setiap hari itu RTI katanya, reading, thinking, dan investing. Nah, investing ini bukan hanya uang. Investing pertama adalah waktu, yang kedua adalah pengetahuan. Kemudian baru yang terakhir itu diikutin dengan modal. Ya. Jadi inilah kenapa sharing ini saya ingin sampaikan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, persoalan lanjutnya adalah kalau kita lihat ya, saya lanjutkan sedikit ininya. Ini profil saya ya. Kemudian persoalan selanjutnya adalah kenapa sih orang-orang wirausaha terutama UKM? Kenapa sih para pengusaha itu seperti saya tidak bisa berkembang? Ya, karena persoalannya kita kurang pengetahuan, kurang wawasan, ya, sehingga akibatnya kurang inovasi, ya. Kalau kurang inovasi berarti kurang perencanaan, ya, banyak meraba-raba, rabun gitu ya. Modal kita apa? Cuma keberanian. Itu saya akui sendiri, dan saya yakin banyak UKM yang lain seperti saya, modalnya cuma berani. Nah, berani saja nggak cukup kalau nggak punya pengetahuan, gitu ya. Jadi dalam hal ini saya berpikir kalau ini bisa kita kembangkan pengetahuan ini ya akan sangat bermanfaat bagi banyak pengusaha-pengusaha lain yang bisa berkembang. Nah, kalau pengusaha itu bisa berkembang, tentu perbankan juga akan ikut menikmati karena ada hasil yang didapat dari nasabah-nasabah yang berkembang. Ya, jadi ini yang saya maksud. Jadi kenapa saya lihat ini sinergi yang sangat bagus ya antara perbankan sama pengusaha ini, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mendukung, sama-sama bisa saling membesarkan. Jadi saya sendiri melihat perbankan ini seperti ayah saya atau orang tua saya di dalam berusaha. Ya, jadi kita lihatlah seperti hubungan antara bank sama nasabah ini seperti hubungan antara orang tua sama anaknya atau guru sama muridnya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Cobalah lihat, secara umur perbankan itu lebih tua daripada bisnis yang kami bangun. Ya, yang kedua perbankan itu lebih besar, lebih stabil, ya lebih mapan. Kenapa? Karena perbankan itu dia masuk ke semua sektor, jadi dia lebih besar wawasannya. Sedangkan kami, usaha kami itu sangat
kecil, kalaupun ada diversifikasi usaha, mungkin 1, 2, atau 3 paling banyak, setelah itu kita nggak bisa. Ya, jadi ini saya katakan kenapa perbankan itu kita sangat berharap sebagai orang tua kita atau guru kita ya. Ini harapan saya pribadi sebagai pengusaha yang punya pengalaman gitu ya. Saya nggak tahu perbankan apakah menganggap kami sebagai nasabahnya, sebagai anaknya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya berpikir memang perbankan itu menjadi tumpuan harapan yang begitu besar, seperti anak terhadap orang tua terhadap anak, gitu ya. Nah, perbankan juga saya lihat dengan infrastrukturnya begitu lengkap, SDM-nya begitu bermacam-macam, begitu banyak ya. Saya yakin pengetahuan dan ilmunya juga luar biasa. Ditambah lagi perbankan itu disupport, dijamin oleh pemerintah gitu. Karena kalau perbankan ada gangguan pasti pemerintah turun tangan gitu. Jadi inilah yang kita lihat seperti foto ini ya, kita lihat kita sangat berharap bank itu sebagai orang tua nasabahnya, orang tua dari pengusaha, terutama UKM. Ya, itu yang kita harapkan, atau bisa dianggap sebagai guru kita, sebagai mentor kita. Nah, dari sanalah kita bisa banyak belajar. Nah, untuk bisa belajar kita perlu banyak komunikasi, perlu banyak silaturahim ya, sehingga kita bisa saling belajar lah di sana ya. Mungkin kalau yang secara teknikal, secara spesifik, mungkin kita bisa sharing pengalaman-pengalaman kita tertentu. Tapi secara bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengamankan satu investasi, perbankan lebih tahu itu yang kita butuhkan gitu. Ya, jadi nah dengan adanya acara-acara gathering dan sharing seperti yang saya usulkan ini, itu bisa menambah pengetahuan sama-sama kita, dan saya pun akan banyak belajar nanti dari pertemuan-pertemuan itu. Nah, bagi kita pengusaha kecil ini ya, UKM ini ya, kita itu juga tidak ada pengetahuan kita terbatas ya, wawasan kita terbatas, pengalaman kita juga belum matang ya. Kemudian kita nggak ada penjamin, nggak ada yang menjamin kita gitu ya. Nah, ini kan modal kita tuh apa sebagai pengusaha? Cuma berani. Itu yang saya alami sendiri. Saya yakin banyak di luar sana yang cuma keberanian yang membuat dia bisa jalan. Dan kenyataan memang bisnis UKM itu, karena infrastrukturnya lemah, banyak kekurangannya, ya kalau nggak ada keberanian nggak jalan-jalan. Nah, kita melihat begitu banyak UKM yang ada di Indonesia ini ya. Saya baca sepintas lalu data statistiknya kira-kira lebih daripada 6 juta ya, 6 juta pengusaha ya yang ada di UKM itu. Nah, itu kalau secara kontribusinya terhadap PDB negara itu sudah 61%. Jadi artinya apa? Ini saling mendukung gitu. UKM itu juga banyak manfaatnya bagi negara, bukan hanya bagi pribadi kita, bukan hanya bagi perbankan, bagi negara, bagi masyarakat. Terbukanya lowongan kerja itu 97%. Jadi inilah manfaatnya kalau kita bisa saling memperkuat gitu. Nah, inilah hubungan ini yang kita ingin bangun dengan cara model-model seperti ini. Ya. Jadi mungkin saja selama ini kita nggak menyadari atau tidak ada yang menginisiasi bahwa UKM seperti kami dulu, seperti saya dulu ya, itu memang butuh banget bimbingan, butuh banget mentor-mentor, butuh banget role model. Ya, dan setelah saya masuk di pasar modal, saya baru menemukan, oh banyak role model di sana. Nah, ini bisa kita sinergikan informasi ini. Yang selama ini untuk pengalaman saya belum dapat gitu. Ya, jadi saya berharap perbankan bisalah menjadi orang tua atau mentornya kami-kami yang UKM yang masih aktif nih terutama ya. Nah, kalau saya kebetulan sudah beralih tidak lagi aktif sebagai wirausaha, saya sudah beralih pada aktivitas sebagai investor di pasar modal. Nah, tentu bukan kita nggak saling membutuhkan, kita tetap saling membutuhkan. Saya yang paling peduli adalah terhadap teman-teman yang masih aktif gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara berbisnis ya, apa sih
yang dibutuhkan orang secara berbisnis pasti pinginnya untung besar, ya. Kemudian bisnisnya bisa membesar, bisa berkembang. Kemudian juga bisa bertahan kalau bisa sampai ke 7 turunan. Seperti Nestle bisa 100 tahun lebih, Unilever bisa 100 tahun lebih. Banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia yang sudah umurnya sudah lebih daripada 50 tahun bertahannya gitu ya. Nah, ini kita juga kepingin seperti itu gitu. Jadi semua orang berbisnis itu ya minimum dia punya tiga tujuan ini ya. Bisa untung, bisa membesar, dan bisa bertahan. Nah, kenyataan dari hasil survei, ya, bukan hanya hasil survei, kemarin aja waktu saat COVID, kita lihat berapa banyak bisnis yang rontok. Ya, berapa banyak bisnis yang terpaksa harus tutup. Kita nggak ada data yang jelas, tapi secara garis besar saya baca itu 40% tutup. Nah, ini karena apa? Yaitu karena kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, kurangnya persiapan, seperti yang saya alami tahun 98. Ya, ada satu data dari hasil satu penelitian di universitas ya beberapa tahun yang lalu, dari 10 perusahaan yang buka pada tahun yang sama, ya ada 10 perusahaan yang buka di tahun yang sama, 10 tahun kemudian yang tinggal itu antara 2 atau 3 perusahaan, yang lain terpaksa tutup. Ini kenyataannya. Karena apa? Ya, jadi kalau saya secara garis besar, penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan. Penyebab utamanya. Nah, ya. Yang kedua itu, kalau pengetahuan kurang, wawasan kurang, ya tentu kita juga memprediksi pasar kita, membaca pasar kita, membaca persaingan kita juga jadi masalah gitu. Jadi itu banyakkan gangguan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karena cash flow, mengatur cash flow. Saya akui sendiri, waktu saya berwirausaha, secara cash flow itu hanya ada di kepala. Secara catatan itu nggak tertib gitu. Ini yang kita harus sadari juga. Kalau kita mau berbisnis dengan benar, maka kita harus tahu cara berinvestasi dengan benar. Nah, di pasar modal itu, saya mendapatkan konsep sebagai investor itu harus mengerti, membaca prestasinya. Dari mana? Dari laporan keuangan. Ya, bukan hanya untung rugi, marginnya berapa, nilai bukunya berapa, perbandingan pinjaman, debt to equity rasionya berapa ya. Bukan hanya itu, tapi juga kita harus bisa baca cash flow-nya. Cash flow-nya ini sehat nggak? Ya, kalau nggak sehat, ini seperti yang saya alami gitu. Kemudian apakah stok barangnya normal nggak? Nah, di sana kita bisa baca, kita bisa belajar. Selama ini mungkin ya saya juga ngalamin, mungkin saya kurang berhitung terhadap stok inventory. Nah, pada saat ada permintaan, barangnya nggak ready. Akhirnya pembelinya kecewa. Atau mungkin barang kita terlalu berlimpah. Pernah saya mengalami gitu, barang terlalu berlimpah. Saya pikir itu, nah itu kan uang mati. Cost of money-nya tinggi. Nah, yang kayak gini-gini yang kita bisa pelajari banyak. Contohnya di pasar modal. Inilah akan membuka wawasan kita, bukan hanya sekedar kita tahu dari satu sisi saja, tapi banyak hal. Ya, kemudian masalah lain juga, masalah pebisnis ini adalah kualitas SDM. Kualitas SDM yang ada di bisnis yang saya juga alamin gitu, bahwa tidak tidak sesuai dengan kebutuhan, terlalu dipaksakan. Akhirnya apa? Terpaksa kita one man show. Nah, kalau one man show ini akan sangat berat, nggak bisa bertahan lama gitu. Ya. Nah, kemudian efisiensi. Apakah efisien usaha yang kita jalanin itu? Di sini kita harus banyak belajar gitu. Dan di pasar modal itu dengan cara kita tahu mengevaluasi suatu peluang bisnis, otomatis kita akan sadar di dalam kita menjalankan bisnis kita sendiri. Jadi berbisnis kita menjadi pengusaha itu sebenarnya kita berinvestasi di bisnis kita sendiri. Cuma sadar nggak? Saya sendiri nggak ngalamin. Sadar nggak?
kalau mau berbisnis harus mengerti cara berinvestasi. Nah, ini saya nggak punya pengetahuan ini dulu. Jadi ini yang harus kita pelajari sehingga kalau kita ngerti cara berinvestasi, indikator-indikatornya, nilai-nilai yang ditentukan, berapa debt equity rasionya, berapa minimum marginnya, itu tentu kita membangun usaha itu sudah memperhatikan indikator itu. Gitu. Inilah pentingnya yang ingin saya sharingkan gitu ya. Kemudian apa yang lain? Nah, apa yang akan kita bahas nanti dalam acara sharing itu ya? Kita mengenal perusahaan terbuka lebih banyak. Di sana ada 700 perusahaan lebih, tentu tidak semuanya aktif dan tidak semuanya bagus, tapi kita bisa belajar banyak dari berbagai sektor. Kemudian apa manfaatnya pasar modal untuk kita sebagai pengusaha, gitu ya? Apa perbedaan perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup, ya? Apa kelebihan dan kekurangannya, peluangnya bagaimana, tantangannya bagaimana, ya? Kemudian apa perbedaan bisnis dan investasi di pasar modal dengan di sektor real. Kemudian di pasar modal itu ya banyak sekali sumber informasi sebagai bank data yang gratis gitu ya. Indikator-indikator ekonomi kita bisa banyak membaca informasi yang masuk, tren bisnis ke arah mana, kemudian ada simulator untuk berinvestasi. Ini kira-kira poin-poin yang akan kita ceritakan nanti di dalam sharing itu. Lebih detailnya nanti akan saya ceritakan pada saat pertemuan. Kemudian ada satu lain, apa manfaat yang kita dapatkan? Ya, manfaatnya banyak sekali. Kita bisa belajar bisnis model. Jadi di sana tuh karena banyaknya perusahaan dengan berbagai sektor, kita bisa belajar bisnis model. Kemudian kita bisa pilih sektor yang potensial. Kemudian kita bisa juga memilih belajar taktik, strategi apa yang sudah mereka lakukan. Nah ini banyak contoh nanti ya. Kayak beberapa contoh lah yang saya bilang. Misalnya bagaimana mereka bisa mengembangkan pasarnya, bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi sehingga bisa mengambil satu keuntungan dari situasi itu untuk meningkatkan performa bisnisnya. Ada juga yang jago secara financial engineering. Nah, ini menarik ini untuk kita diskusikan nanti ya. Kemudian di sana bisa menjadi sarana kita untuk melihat perkembangan dan potensi bisnis di masa depan. Kita bisa lihat bisnis yang berkembang di masa lalu, masa kini, dan prediksi kita ke depan masih hidup nggak dia. Misalnya kayak contoh perbankan. Perbankan itu bisnis jangka panjang itu. Nah, ini bagaimana kita bisa belajar dari sana gitu ya. Kemudian kita belajar indikator-indikator finansial kayak saya bilang tadi, bukan hanya laporan laba rugi, tapi juga kita bisa melihat cash flow-nya bagaimana, kemudian logistiknya bagaimana, kemudian tata kelola perusahaan yang baik itu bagaimana ya, tentu yang kredibel. Nah, kalau kita berhubungan sama perbankan yang pertama kan kredibel, tapi transparan nggak? Nah ini kalau nggak transparan itu diragukan laporannya itu benar nggak gitu ya. Kemudian akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, kemudian kesetaraan antara investor sama owner ya, sama pendiri, founder. Ini kalau nggak ada kesetaraan juga si investor nggak mau masuk gitu. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh ekonomi, politik, sosial, kebijakan pemerintah. Ada yang lain yang kita nggak perhatikan, iklim. Iklim itu pengaruhnya besar sekali terhadap pengaruh bisnis kita. Misalnya kayak sekarang musim hujan gitu ya. Itu apa yang berpengaruh? Pertama, produksi dari tanaman, perkebunan atau pertanian pasti terganggu. Kemudian panen-panen yang terkait dengan perikanan pasti terganggu. Karena apa? Gelombang besar, ya transportasi laut terganggu. Kemudian jalan-jalan yang terutama jalan-jalan yang di pertambangan pasti terganggu karena cuaca. Nah ini akibat gini apa rangkaiannya? Akibatnya apa? Tidak efektif. Mungkin bahan bakar overhead-nya jadi besar, bahan bakar jadi banyak. Ya, ini ada pengaruh semua kita lihat. Kemudian pengaruh kurs. Nah, pengaruh kurs ini juga luar biasa. Banyak sekali ganggu efeknya terhadap bisnis kita gitu. Kebijakan pemerintah, kemudian adanya terjadi uh, politik misalnya Amerika dengan Rusia dengan Tiongkok, apa dampaknya? Ini bisa kita baca semua di sana. Jadi luar biasa. Sebelumnya saya nggak bisa dapatkan informasi seperti ini dan tidak paham
gitu ya. Tahu-tahu krisis saja, tahu-tahu subprime mortgage aja, kita nggak tahu apa yang dampaknya gitu. Nah sekarang dengan kejadiannya COVID kemarin, ini semua bisa kita baca. Oh akibatnya begini. Jadi di dalam krisis ekonomi itu sebenarnya ada satu peluang yang besar yang bisa kita tangkap asal kita paham. Nah di sini kita bisa baca, kita bisa belajar banyak nih, ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan TBK itu menjadi mitra kita. Apakah kita mau jadi supplier atau kita bisa menggali banyak informasi bagaimana bisa ketemu mereka, misalnya di RUPS kita bisa banyak tanya gitu ya. Itu salah satu caranya. Kemudian belajar juga kita sarana untuk mengembangkan bisnis dan investasi kita. Kita bisa diversifikasi investasi kita bukan hanya di perusahaan kita. Karena kalau kita nggak punya diversifikasi, berisiko banget terjadi kayak saya tahun 98. Nggak ada diversifikasi, bingung. Tapi kita juga harus mempersiapkan investasi-investasi lain. Misalnya kayak saya dulu sebagai developer perumahan. Itu secara aset besar, tapi secara cash flow sulit. Oleh sebab itu saya membuka satu restoran, supaya saya berharap ada cash flow dari restoran untuk menutupin kebutuhan operasional cash flow-nya. Sedangkan capital gain bisa dapat dari investasi di properti. Nah, yang seperti inilah dengan adanya pasar modal, teman-teman bisa masuk juga berinvestasi ke sana. Inilah perlunya diversifikasi. Nah, dengan demikian kita bisa belajar juga bagaimana mengelola risiko, mengelola emosi. Karena di pasar modal itu kita sangat belajar tentang psikologi. Ya, risiko-risiko itu tentang kita pelajari. Dulu waktu saya berbisnis, saya nggak pernah memikirkan risiko. Nabrak saja. Akibatnya juga banyak gitu. Berapa banyak saya mengalami kerugian berkali-kali gitu. Nah, dengan masuknya di pasar modal, saya jadi paham, oh kita nggak boleh kayak gini, harus terprogram. Gitu. Kemudian kita akan bagaimana belajar sudut pandang seorang investor ya terhadap suatu bisnis yang mau dia investasikan. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita sebagai pengusaha nggak ngerti maunya investor, tentu nggak nyambung gitu. Nah, di sini kita bisa belajar banyak. Bagaimana kalau kita mau mencari investor sehingga mereka tertarik dengan kita. Nah, kita bisa belajar banyak di sini. Kemudian pasar modal itu bisa menjadi salah satu sumber modal yang besar. Perusahaan-perusahaan besar ya rata-rata masuknya ke pasar modal. Bukan berarti perbankan nggak dibutuhkan. Perbankan tetap dibutuhkan, cuma alokasinya yang berbeda. Jadi kalau investasi jangka panjang, mereka cenderung ngambil modal dari pasar modal. Tapi butuh untuk operasional cash flow yang perputarannya tahunan, itu bisa ngambil dana perbankan. Dan hampir semua emiten atau perusahaan yang ada di pasar modal, semua punya kredit ke perbankan. Nah, ini yang alokasinya yang akan diatur gitu. Kemudian dengan terbukanya wawasan pengetahuan kita, ya, saya yakin kita akan punya cita-cita membesarkan perusahaan. Kita bisa lihat ke depan harus bagaimana. Aturan-aturan yang harus kita siapkan harus bagaimana. Misalnya tata tertib administrasi, membangun SOP-nya bagaimana, sumber daya manusia yang harus kita siapkan bagaimana, ya, agar perusahaan kita bisa besar. Mana tahu suatu hari teman-teman juga akan belajar bagaimana memasukkan perusahaan kita masuk pasar modal menjadi perusahaan publik. Nah, di sini bisa belajar banyak. Jadi sebelum masuk perusahaan publik, belum kita men-TBK kan perusahaan kita bisa belajar banyak di sini untuk mempersiapkan. Ini win-win solution buat perbankan pun menguntungkan kalau ini karena perusahaannya naik level. Ya. Jadi inilah hal-hal yang ingin saya sharingkan. Kemudian sedikit lagi langkah-langkah berikutnya setelah kita tahu, kita sharing nanti itu langkah-langkahnya apa. Nah, secara garis besar langkahnya kita akan mengevaluasi diri kita sendiri, kemudian kita evaluasi perusahaan kita atau di mana kita pernah bekerja dulu, kemudian pasar kita bagaimana. Nah, kita buat analisa lah gitu ya. Kemudian dengan analisa itu kita gabungkan itu semua, kita bisa buat goal setting, kita bisa buat program bisnis jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu kan sudah lebih jelas daripada kita sekarang cuma mengalir yang kebetulan saja gitu ya. Itu ini nggak menarik. Tapi kalau ada begini kan kita bisa buat program.
Kemudian membangun sistem kita SOP, SDM kita terencana, mengembangkan pemasaran harus bagaimana. Kita bisa contoh perusahaan-perusahaan terbuka itu bagaimana mereka membesarkan pasarnya. Nah ini banyak contoh. Kemudian dari mana suppliernya, kita bisa banyak belajar dari sini. Nah inilah bagian-bagian yang ingin saya sharingkan. Jika nanti ada yang tertarik untuk mendalami program ini, bisa hubungi saya melalui telepon ini. Ya, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat baik untuk teman-teman pengusaha, terutama UKM yang seperti saya dulu ya, dan juga bermanfaat bagi teman-teman perbankan. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.